Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bilangan kompleks. Khususnya apa? Nah, di sini pada pertemuan kali ini kita akan bahas beberapa materi ya. Nah, yang pertama itu ada deret ya, deret bilangan kompleks tak hingga. Nah, ini. Yang kedua, nanti kita harus bisa mencari bagaimana selang konvergensinya. Nah, yang ketiga, nanti kita mungkin kalau ada waktu kita bahas tentang bilangan Euler ya. Nah, seperti itu deh. Nah, oke, kita mulai dulu dari yang pertama ya. Kita bahas tentang deret bilangan kompleks tak hingga. Oke ya, kita mulai deh. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah belajar bilangan kompleks ya. Nah, ingat-ingat ya bahwa definisi dari bilangan kompleks itu adalah ini ya. Nah, kalau kita ingat-ingat definisi dari bilangan kompleks itu adalah Z itu sama dengan X ditambah IY ya. Nah, seperti ini. Di mana X itu adalah bilangan real ya. X itu adalah bilangan real dari Z dan Y itu adalah bilangan imajiner dari Z. Seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan perluas ini ya. Nah, di mana nanti nilai dari X-nya itu bisa beragam, nilai Y-nya juga bisa beragam gitu ya. Nah, sehingga kita punya sekarang, kalau kita punya bilangan kompleks, ya, bilangan kompleks tak hingga, itu, maka nanti definisinya kita sebutkan seperti ini ya. Nah, ini Sn, sini Xn ditambah IYN. Kenapa di situ ada n? Nah, karena ini untuk menunjukkan bahwa bilangan kompleksnya itu berjalan bergantung jumlahnya ya, bergantung sigmanya. Jadi nanti ada xn yang dimana n-nya bisa 1, 2, 3 ya, x1, x2, x3 ya. Jadi ini definisi dari berupa deret ya. Nah, ini adalah definisi dari deretnya seperti itu. Nah, maka nanti kalau misalkan kita limitkan ya, ya, limit Sn, limit dari Sn untuk n menuju tak hingga, maka nanti ini kita bisa tuliskan ya untuk masing-masing. Di sini n tak hingga Xn tambah I gitu ya. Limit n menuju tak hingga dari Yn begini ya. Nah, di sini kita sebut ini untuk Xn n menuju tak hingga kita sebut dengan X saja gitu ya, jumlahnya semuanya. Dan ini yang bagian Yn kita jadikan Y gitu ya. Maka ini hasilnya di sini kita ganti juga Sn-nya menjadi S. Nah, jika limitnya ini kalau misalkan n mendekati tak hingga menghasilkan ini sama dengan S, maka kita katakan bahwa deret dari Sn itu bersifat konvergen gitu ya. Nah, seperti itu deh. Nah, oke. Maka nanti kita bisa lakukan uji ya, misalkan ya. Nah, misalkan nanti kita punya bilangan kompleks berapa, nanti kita bisa uji bagaimana selang konvergensinya, seperti itu ya, begitu. Nah, oke. Sekarang kita uji lagi. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya deret konvergen yang bersifat absolut ya. Nah, absolut itu artinya nilainya mutlak gitu ya. Nah, kita buktikan bahwa nanti nilainya ini berarti dari deret bilangan kompleks konvergen yang absolut itu juga merupakan deret yang memenuhi sifat konvergen gitu ya. Nah, ini kita buktikan di sini. Nah, jadi artinya kalau misalkan kita punya deret AN gitu ya,
tambah bilangan imajinernya ya. Nah, bilangan imajinernya dalam hal ini Bn ya. Nah, kita jumlahkan, maka nanti ini nilainya juga harusnya converge ya, konvergen. Nah, di mana nilai An dan Bn ini real gitu ya. Nah, jika kita punya absolutnya ya. Absolut itu artinya kita akarkan dari An kuadrat tambah Bn kuadratnya itu bernilai converge ya, konvergen gitu. Nah, mari kita coba pembuktiannya ya. Di sini. Oke. Nah, jadi misalnya saja kita punya bilangan Cn gitu ya, itu merupakan total bilangan kompleks dari An plus I Bn ya. Kemudian kita jumlahkan untuk seluruh n di sini. Ini juga sama, seluruh n An tambahkan I kali Bn ya. Kita sigmakan dari kedua sisi. Yang mana ini adalah definisi dari S gitu ya. Nah, besar magnitud ya. Kalau kita mau cari kita cari magnitudnya gitu ya, magnitud dari Cn gitu. Nah, itu maka kita bisa akarkan ya. Ini dari An kuadrat tambah Bn kuadrat ya. Sebagaimana kita mencari magnitud dari dua vektor ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi maka sebenarnya kalau kita tanyakan di sini ya, kalau kita plot ya alias ya. Nah, ini kita plot di sini. Nah, ini ada bagian yang An ya, sebut ini Cn-nya. Maka nanti nilai An-nya itu adalah di sini. Nah, ini ya nilai An-nya. Nah, ini membentuk theta gitu ya. Nah, yang ini itu adalah Bn-nya, seperti itu. Maka nanti kita bisa tuliskan ya bahwa nilai An itu adalah kalau kita hubungkan dengan sudutnya ini, itu rumusnya jadi Cn cos theta ya. Dan kemudian nanti kalau kita masukkan nilai Cn-nya itu adalah akar An kuadrat tambah Bn kuadrat cos theta ya. Nah, dengan cara yang sama nanti kita bisa juga cari nilai Bn-nya itu pakai sin ya. Kalau kita proyeksikan ya. Berarti ini Cn sin theta ya. Maka ini hasilnya adalah An kuadrat tambah Bn kuadrat sinus theta, seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita misalkan ya, nanti kalau misalkan dari sini, dari kedua ini kita tahu. Nah, kalau misalkan Cn ya, kita jangan dua-duanya deh, kita bedah satu-satu ya. Nah, ini jadi kita bisa berkesimpulan di sini. Nah, kalau misalkan Cn itu konvergen gitu ya. Nah, dan sudut theta itu ya, nilai cosnya maksud saya itu nilainya antara 1 sampai 1 ya, which is kita tahu ini nilai segini. Nah, itu ya. Maka artinya ini gitu ya. Nilai ininya cos theta-nya itu juga harus bersifat konvergen gitu ya. Nah, konvergen itu artinya nilainya tertentu gitu ya, tidak divergen. Nah, oke. Maka dari sini ya, maka syarat apa yang dipenuhi agar ini bersifat konvergen ya. Nah, seperti itu. Maka syarat yang dipenuhi itu adalah kalau kita lihat ya di sini ya, nilai cosnya bisa -1 bisa 1 ya. Maka nanti artinya dari sifat ini gitu ya, ini akan memenuhi nanti nilai An-nya itu ya, nilai An-nya itu absolutnya itu kurang dari Cn-nya kayak gitu. Karena nilainya dari -1 sampai 1 ya. Nah, kita bisa lihat dari sini ya. Nah, kalau misalkan ini kita misalkan punya 2 ya. Kalau cos theta-nya -1 misalkan, berarti kan An-nya minus Cn ya. Kalau cos theta-nya 1 berarti An-nya sama dengan Cn ya. Nah, artinya nanti ini jelas memenuhi sifat ini gitu ya. Nah, maka dengan cara yang sama ya, nanti kalau misalkan Cn-nya bersifat konvergen ini ya, konvergen, maka nanti nilai sin theta-nya yang mana nilainya dari 1 sampai 1 ini juga harus bersifat konvergen gitu ya. Tuh. Nah,
maka nanti nilainya ini maka nilai secara umum nanti nilainya itu memenuhi ya sama juga AN kurang dari CN nilai absolutnya gitu ya, seperti itu. Oke itu ya. Nah sekarang mari kita coba contoh soal yang lebih praktis gitu ya. Nah ini contohnya ya. Sekarang kita tes konvergensinya. Nah misalkan soal nomor 1 di sini ya. Nah soal nomor 1 kita misalkan tes gitu ya. Nah kita tanyakan, nah tes konvergensi gitu ya dari, nah misalkan kita punya ini deret ya, deretnya seperti ini 1 tambah 1 plus I per 2 gitu ya, tambah 1 plus I pangkat 2 per 2 tambahkan 1 plus I pangkat 3 per 3, maaf ini bukan per 2 ya, ini kita buat ini per 4 per 8 dan seterusnya ya. Nah hingga bentuknya itu seperti ini, 1 plus I pangkat N per 2 pangkat N ya. Nah dan seterusnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita punya suatu deret gitu ya, ini sebut saja ini, maka deretnya ini kita nyatakan sebagai sigma ya untuk N dari 0 tak hingga dari ini ya 1 plus I pangkat N per 2 pangkat N. Nah kita cari apa namanya konvergensinya. Maka kalau kita cari konvergensinya, nah maka kita bisa gunakan uji dari yang pertama, kita gunakan uji rasio ya. Nah uji rasio. Nah bagaimana itu uji rasio? Ya, uji rasio itu kita punya ya, rho-nya itu limit N dari tak hingga dari nilai AN plus 1 dibagi AN. Nah nanti nilainya ini bisa 3 kemungkinan ya, bisa lebih dari 1, bisa sama dengan 1, atau kurang dari 1 ya. Nah sama dengan kurang dari 1, kita nyatakan ini deretnya adalah konvergen ya. Kalau lebih dari 1, nanti nilainya adalah divergen. Kalau sama dengan 1, maka kita perlu melakukan uji lain. Nah, uji lainnya apa? Ya, sangat banyak sekali ujinya. Tapi kita fokusnya, kita pertama mengetesnya dari uji rasio gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita misalkan nilainya ini adalah AN-nya gitu ya. Nah, oke. Tadi kita punya AN-nya itu apa? Nah, kita punya tadi AN-nya itu adalah gitu ya. Nah, AN-nya itu adalah sifat deretnya ini yang bergantung pada N ini. 1 plus I pangkat N dibagi 2 pangkat N. Gitu ya. Nah, maka dari sini nanti kita bisa cari ya. Kalau kita butuh AN plus 1, maka kita sedang mengganti variabel N-nya itu menjadi N plus 1 gitu ya. Maka kita punya 1 plus I pangkat N plus 1 per 2 pangkat N plus 1 ya, seperti itu. Maka kita masukkan ke deretnya. Nah ini rumus uji rasionya. Nah kan seperti ini ya. Nah ini masukkan ini, berarti ini kita punya limit untuk N mendekati tak hingga, ini AN plus 1-nya 1 plus I pangkat N plus 1 dibagi 2 pangkat N plus 1 dibagi AN kan? Dibagi artinya kita balik ya, berarti ini jadinya perkalian ya. 2 pangkat N dibagi 1 plus I pangkat N, itu ya. Nah, itu kan dibagi. Nah, maka kita bisa tuliskan di sini, ini ya, kita belum sederhanakan ini ya. Nah, ini berarti ini 1 plus I pangkat N plus 1 kan dapat ditulis jadi 1 plus I pangkat N dikalikan 1 plus I. Nah ini dikalikan 2 pangkat N. Nah ini 2 pangkat N plus 1 sama dengan 2 pangkat N kali 2. Yang ini 1 plus I pangkat N gitu ya. Maka ini bisa kita coret ya. Maka kita punya di sini nilainya gitu ya. Maka di sini kita punya nilainya limit N menuju tak hingga, ini nilainya 1 plus I per 2 ya. Maka kita punya di sini, ini kan sama dengan absolut ya. Nah, absolut itu kan artinya apa, Dek? Nah, ini kan sama kayak 1 per 2 tambah I per 2 ya.
Dimana nilai absolut dari Z itu kan sama dengan akar dari Z bar kali Z ya. Nah artinya dari sini ini kita punya ya satu, ini kan kita cari Z, kita cari apa ini? Kita cari Z barnya dulu ya. Z bar itu artinya kita mengkonjugatkan ini, berarti kan 1/2 konjugat itu artinya apa? Yang ada I-nya itu jadi berubah tanda. Kalau ini plus, ini jadinya minus ya. Nah gini ya, kalikan 1/2 tambah I/2 ya. Nah seperti itu. Nah maka di sini kita punya ya. Nah ini kita kalikan ini, setengah kali setengah 1/4 ya. Nah ini kali ini 1/4, ini kali ini I/4. Nah ini kali ini min I/4, yang belakang min 1/4 ya. Sorry, maaf, min I kali I ya, berarti kan min I kuadrat per 4 ya, kayak gitu. I kuadrat kan min 1, berarti kan ini sama dengan 1/4 gitu ya, tambahkan ya min apa? Min 1/4 ya. Nah ini kan sama dengan setengah ya. Maka kita punya hasilnya ini itu sama dengan limit, nah ini ya, tak hingga dari apa itu, maaf ini ada akarnya ya, ini lupa akarnya. Nah ini ada akarnya, sorry, ini ada akar. Nah ini ya, lupa, ini akar, berarti ini akar ya, ini akar setengah ya, berarti ini akar setengah. Maka hasilnya ya, limit ini kan nggak bergantung pada n ya, maka ya sudah, kita bisa langsung nyatakan aja 1/2 gini, atau 1/2 ya. Nah 1/2 itu nilainya lebih dari 1 atau kurang dari 1? Nilainya jelas kurang dari 1. Maka artinya deret ini bersifat konvergen ya. Nah itu seperti itu, sesuai dengan syarat yang tadi kita tulis di sini. Nah gitu ya. Nah Oke, ya silakan bisa dipahami terlebih dahulu ya, begitu. Oke, jika ini paham ya, kita coba satu soal lagi ya untuk memahamkan kita ya. Nah, misalkan saja soal nomor 2, gitu ya. Nah, nomor 2 misalkan kita punya deret ya. Nah, deretnya itu adalah ini ya, kita tes konvergensinya. Nah, dari suatu deret yaitu AN ini ya, sigma N 0 dari tak hingga ya, 1 plus I pangkat N ya. Nah, kita bisa gunakan apa? Kita bisa gunakan uji deret ya. Nah, uji deret pakai rho tadi ya, dimana kita kalau gitu kita perlu nilai dari AN plus 1 ya. Nah ini ya, ini sorry, ini AN nya tuh ini jangan AN ya simbolnya ya, nanti ketukar. Nah AN nya tuh yang ini. Nah ya, berarti ini AN nya itu seperti itu ya. AN nya itu adalah 1 plus I pangkat N ya. Nah kita pakai simbol SN gitu aja ya. Nah ini SN gitu ya. Nah itu berarti dari sini ini kan kalau kita ganti N plus 1, berarti kan kalau kita cari AN plus 1, kita mengganti N nya jadi N plus 1, berarti ini jadinya 1 plus I pangkat N plus 1 ya. Maka kita bisa deretkan di sini ya, menggunakan rumus rho tadi. Rho nya limit N mendekati tak hingga dari AN plus 1 AN ya. Nah ya sudah, kita bisa masukkan perumusannya dari sini ya. Limit N mendekati tak hingga di sini 1 plus I N plus 1 dibagi 1 plus I pangkat N ya. Nah ini, maka di sini kita punya ya, limit N mendekati tak hingga 1 plus I N plus 1 kan sama kayak 1 plus I pangkat N dikalikan 1 plus I dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Nah ini coret ya, berarti hasilnya adalah limit N mendekati tak hingga dari absolut dari 1 plus I. Nah ini ya, ini kita mencari absolut nih, absolut dari
kita punya absolut Z ya. Itu kan rumusnya gini. Z bar kali Z ya. Z bar kali Z. Dimana Z-nya di sini sekarang adalah 1 plus I ya. Nah, kita cari ya akar Z bar berarti kan yang ada I-nya jadi minus ya. 1 min I dikalikan 1 plus I ya. Nah, ini hasilnya kan berapa nih, Dek? Nah, ini kan 1 plus I min I kuadrat ya. Nah, ini kan habis I kuadrat min 1 dikurangi min 1 berarti kan akar 2 ya. Berarti ini hasilnya adalah akar 2 ya. Nah, seperti itu. Kalau akar 2 berarti kan nilainya lebih dari 1. Maka deretnya itu bersifat apa, Dek? Bersifat divergen, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Ini bisa diikuti ya, aku rasa ya. Gampang ya. Kayak gitu. Nah, maka nanti kalau misalkan kita tahu kita sudah bisa mencari sifat konvergensinya, maka nanti adalah hal yang mudah kalau kita mencari selang konvergensinya, gitu ya. Nah, ini kita masuk ke pelajaran yang kedua ya. Nah, ini kita mencari selang konvergensi ya. Nah, ini itu ya. Nah, mencari selang konvergensi. Nah, itu ya. Maka sekarang kalau kita punya deret yang bilangan kompleks, maka nanti kita punya deretnya itu seperti ini ya. Nah, sigma AN Z pangkat N ya. Nah, di mana Z itu apa? Z itu adalah bilangan kompleks, yaitu dari X plus IY. Nah, gitu ya. Ini. Gitu. Nah, sekarang kita coba uji ya. Nah, bagaimana menguji kita menguji deret bilangan kompleks. Yang pertama, jadi sekarang fungsinya bukan lagi X ya. Nah, bukan lagi Y. Tapi di sini di dalamnya itu ada Z-nya. Nah, misalkan soal yang pertama ya. Contoh. Nah, yang soal yang ketiga ya. Tadi kan soalnya 2. Nah, ini yang ketiga. Ini ya. Carilah ini ya. Selang konvergensi ya. Nah, dari deret ini ya. Kita punya deret ini 1 min Z nah, ini plus Z kuadrat per 2 min Z pangkat 3 per 3 tambah Z pangkat 4 per 4 ya. Nah, ini. Nah, itu. Yang mana nanti ini perumusan ini kalau kita lihat ya. Nah, perumusan ini bentuknya berarti apa ini? Ini kan sigma ya. Nah, kalau kita lihat pertama kan deretnya kan selang-seling ya. Ini plus, minus, plus, minus, plus ya, minus dan seterusnya. Kalau selang-seling maka kita punya ini minus 1 pangkat N ya. Nah, terus kita punya bahwa di sini Z-nya berganti ya. Ini Z pangkat 0, Z pangkat 1, Z pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Maka di sini Z-nya jalan dari 0 sampai tak hingga ini Z pangkat N ya. Nah, lalu di sini kita lihat di sini ini 4 ya, ini 3, ini 2 ya. Ini 1 dan seterusnya. Berarti kita punya di sini per N ya. Nah, itu. Nah. Ini ya, ini kan 0. Ini kan ini per 1, ini per 1 gitu ya. Nah, itu. Seperti itu. Oke. Oh, sorry. Ini sebentar. Ya. Kalau gitu jalannya dari ini 1 ya. Sebentar ya. Ini harusnya N plus 1 kali ya. Oh, sebentar. Ini
Oke, wait. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita harus uji ya ini ya. Nah, kita uji nih. Oke, kita uji deretnya ini. Berarti yang di dalam ini adalah AN ya. Nah, kalau gitu ya. Nah, berarti ini AN. Ini sama dengan min 1 pangkat N Z pangkat N ya. Ini dibagi dengan N ya. Nah, gitu. Oke. Kalau begitu, nah, kalau begitu bagaimana ini? Ya, kita cari juga AN plus 1-nya. Nah, kalau AN plus 1 berarti tinggal diganti aja ya. Min 1 pangkat N plus 1 Z pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1 ya. Nah, maka ini jadinya rho ya. Limit N menderita hingga dari AN plus 1 per AN ya. Nah, coba kita masukkan ya. Berarti di sini limit N menderita hingga AN plus 1-nya kan min 1 pangkat N plus 1. Di sini kan Z pangkat N plus 1 ya. Dibagi dengan N plus 1. Dibagi AN. Berarti dibagikan ini jadi perkalian ya. Kalau mau jadi perkalian ini tinggal dibalik aja. Ini N-nya di atas ya. Dibagi dengan min 1 pangkat N dan apa itu? Z pangkat N ya. Maka kita bisa sederhanakan ini. Nah, ingat ya, yang itu variabelnya adalah N plus 1, kita ganti dengan ini ya, berarti kan min 1 pangkat N dikalikan min 1 pangkat 1 kan. Yang Z pangkat N plus 1, Z pangkat N dikalikan Z kan. Nah, ini N plus 1 dikalikan N dibagi dengan min 1 pangkat N dikalikan Z pangkat N, gitu ya. Maka ini Z pangkat N bisa dicoret nih. Nah, lalu ini min 1 pangkat N juga bisa dicoret nih, gitu ya. Nah, maka sisanya apa nih? Nah, sisanya di sini itu adalah, nah ini ya, limit N mendekati tak hingga dari ini min 1 ya. Berarti kan min Z N per N plus 1 ya. Ingat di sini ada tanda absolut ya. Berarti ini tanda absolut, gitu ya. Ini tanda absolut artinya ya, nanti ini kita bisa abaikan minusnya ya. Berarti nanti ini bisa kita tulis gini ya. Nah, ini limit N tak hingga kan gini ya. Min 1 dikalikan ini ya, Zn N plus 1 ya. Absolut min 1 ya adalah 1 ya. Maka kita nggak usah tulis itu. Berarti dari sini sama dengan limit N mendekati tak hingga dari Zn dibagi N plus 1 ya. Nah, karena kita ingin mencari selang konvergensi, maka kita harus harapkan nilai ininya konvergen. Konvergen itu gimana? Kalau kita hasilnya ini kan misalnya hasilnya adalah kita perlu variasikan dulu ini ya. Nah, nilai N plus 1-nya ini baru kita masukkan. Ini gini ya. Ini kan N dikalikan Z gini ya. Nah, di sini N plus 1. N-nya bisa dikeluarin kan? N-nya 1 plus 1 per N. Gini ya. Nah, kok bisa gitu? Ya karena kalau kita kalikan N kali 1 adalah N. Ya. N dikalikan 1 per N adalah 1 ya. Ini coret ya. Ini berarti ini limit N mendekati tak hingga ini Z dibagi 1 plus 1 per N ya. Nah, gitu. Maka kita bisa masukkan itu. Kalau N-nya mendekati tak hingga, itu bagaimana? Ya. Itu. Nah, ini kita bisa masukkan nih, ya. Ini ya, masukkan N-nya tak hingga ya. Nah, masukkan nih, jadinya ini Z dibagi 1 plus 1 per tak hingga ya. Nah, ini karena limit kan. Nah, 1 dibagi tak hingga itu 0. Berarti ini sama dengan Z. Nah, jadi hasil rho-nya adalah Z. Rho-nya itu nilainya itu kurang dari 1. Ya. Kenapa kurang dari 1? Karena kita mengharapkan nilai yang konvergen. Nah, ini ya, berarti nilainya kurang dari 1. Nah, dan kita ingat ya, ingat apa? Bahwa
apa? Bahwa nilai Z itu kan tadi kan row-nya kan Z kurang dari 1 ya. Dimana nilai Z-nya itu kan sama dengan X plus Y ya. Dan kita tahu bahwa kalau kita punya absolute Z itu artinya kan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat ya, sebagaimana sudah kita buktikan pada pertemuan sebelumnya. Maka dari sini kita punya X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari 1. Nah, bagaimana setelah konvergensinya? Ya maka kita gambarkan ininya. Nah, ini ya. Kalau kita lihat ya, ini bentuk seperti ini, itu kan sama kayak ini. Nah, ini kan kalau kita akarnya dikuadratin, berarti kan X kuadrat tambah Y kuadrat harus kurang dari 1. Nah, ini bentuk apa? Kalau kita ambil ininya sama dengan 1, artinya ini kan sama kayak gini. Nah, X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari R kuadrat ya. R itu apa? Jari-jari. Jari-jari apa? Dari lingkaran. Karena X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari R kuadrat itu sama dengan dalamnya lingkaran berarti kan, yang berjari-jari 1. Jadi kita punya ini sekarang. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini X, ini Y. Itu ya. Nah, ini jari-jarinya 1. Nah, 1, 1 ya. Nah, itu. Maka di titik mana yang dia konvergen? Nggak mungkin pas jari-jarinya. Titik yang dia konvergen itu adalah semua yang ada di dalam lingkaran ini. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, itu. Ini daerah yang konvergen ya. Nah, ini. Yaitu di dalam lingkaran ya. Di dalam lingkaran berjari-jari 1 ya. Nah, itu ya. Bisa dipahami ya. Kayak gitu. Oke. Ya, kita coba lagi ya. Nah, misalnya kita coba lagi misalnya ya. Nah, contoh yang kedua ya, tadi kan 1 sudah. Nah, ini contoh yang kedua itu yang keempat nih ya. Ini kita carilah selang konvergensi ya. Dari deret, ini misalkan deretnya ini nih 1 plus IZ ya. Nah, ini tambahkan IZ pangkat 2 per 2 faktorial, tambahkan ini ya IZ pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Nah, ini ya, kalau kita nyatakan ini bisa jadi gini ya, sigma dari N0 tak hingga ini ya IZ pangkat N dibagi N faktorial gini ya, karena bentuknya faktorial. Maka kita bisa dapatkan nilai ininya itu adalah AN gitu ya. Nah, itu. Maka kita tuliskan di sini nilai AN-nya itu sama dengan itu adalah IZ pangkat N per N faktorial ya. Nah, maka kalau kita cari AN plus 1-nya di sini IZ pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 faktorial ya. Nah, tinggal ganti N plus 1-nya. Dari sini ya kita bisa lakukan uji deret lagi ya. Dengan rho itu limit N mendekati tak hingga dari AN plus 1 dibagi AN ya. Nah, maka kita masukkan ya ke dalam perumusan ini. Maka ini limit N mendekati tak hingga AN plus 1-nya itu, yaitu IZ N plus 1 ya dibagi N plus 1 faktorial ya. Nah, ini dibagi AN, berarti jadi perkalian nih. Kalau dibagi N faktorial per IZ pangkat N ya. Nah, itu ya. Nah, sama juga ya, nanti kita bisa lakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya ya. Ini limit ini ya N mendekati tak hingga itu ya. Ini IZ pangkat N dikalikan IZ ya. Soalnya di sini ada N plus 1. Nah, ini dibagi dengan N plus 1 faktorial. N plus 1 faktorial itu bisa dinyatakan jadi kita punya ini ya. N plus 1 faktorial itu kan sama dengan N plus 1 dikalikan N faktorial ya. Ini dikalikan N faktorial dibagi dengan ini ya IZ pangkat N ya. Nah, ini. Maka di sini bisa kita coret nih. N faktorial, IZ pangkat N ya.
Nah, kita masukkan nih limit n mendekati tak hingga dari apa itu? IZ per n plus 1 ya. Nah, ini kalau diabsolutkan gampang ya. Kalau diabsolutkan kan berarti kan tinggal akar aja. Karena di sini kan nggak ada pasangannya ya. Langsung aja diakarkan ya, akar kuadrat dari ini ya. Nah, ini. Ya, ini pastikan kita limitkan dulu nih. Aduh. Limit n mendekati tak hingga ini ya, dari akar ini z kuadrat. Nah, kuadratkan aja langsung n plus 1 pangkat 2 ya. Nah, seperti itu. Oke, nah ini kan z kuadrat kalau misalkan di akar jadinya kan, nah ini kita bisa lanjutkan ya di setelahnya ya. Nah, ini caranya sama kayak tadi guys, gitu ya. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, ini sama dengan ini n plus 1 pangkat 2 itu. Nah, itu. Gitu ya. Nah, ini bisa dimasukkan kalau n tak hingga itu gimana? Nah, masukkan aja n-nya. Nah, ini ya. Z kuadrat, ini kan tak hingga ya. Nah, tak hingga tambah 1 kan ya hasilnya tak hingga kuadrat. Berarti kan 1 dibagi tak hingga kuadrat lagi. Berarti kan mengecil, hasilnya mendekati 0 ya. Nah, bagaimana kalau 0? Ini ya. Ya sudah, berarti artinya kalau 0, ini kan hasilnya jelas kurang dari 1. Gitu ya. Berarti ini artinya apa? Artinya semua nilai Z itu konvergen ya. Berarti kan nilai deret itu konvergen ya di seluruh titik ya. Nah, seperti itu. Ya, bisa dipahami lah ya, kayak gitu. Nah, itu. Aman ya? Ya, kita untuk meyakinkan diri kita ya, kita masih bisa lagi ya pelajari soal yang lain. Nah, itu. Nah, misalnya soal yang lain ya, satu lagi deh. Nah, biar mematangkan diri kita ya, nomor 5 ya. Nah, ini ya. Misalkan kita punya ini ya, carilah itu ya selang konvergensi ya dari ini ya. Nah, sigma n0 tak hingga z min 1 plus 1 min i pangkat n dibagi dengan 3 pangkat n kuadrat ya. Nah, ini kan sama. Berarti kan ini kita dapat nilai apanya? Kita dapat nilai an-nya, gitu ya. Nah, kita punya nilai nih. Nilai an-nya itu sama dengan z plus 1 min i pangkat n itu ya, per 3 pangkat n kuadrat ya. Kalau kita ganti jadi an plus 1, berarti n-nya diganti n plus 1, yaitu z plus 1 min i itu ya, pangkat n plus 1 dibagi dengan 3 pangkat n plus 1, n-nya diganti n plus 1 pangkat 2 ya. Nah, maka ini dari sini kita bisa cari nilai rho-nya. Nih ya, rho-nya limit n mendekati tak hingga dari itu ya, an plus 1 per an ya. Nah, kita masukkan ya ke rumus rho-nya ya untuk mencari selang konvergensinya. Seperti ini, limit n mendekati tak hingga an plus 1-nya itu kita masukkan ya. Nah, ini z plus 1 min i. Nah, ingat ya, ini n plus 1 langsung kita ganti aja ya. Ini, nah, biar kita nggak lama-lama. Ini ya, dibagi dengan apa tuh? Ini ya, 3 pangkat n plus 1. Kan sama kayak 3 pangkat n kali 3 ya. Nah, ini n plus 1 pangkat 2 ya. Dibagi an, dibagi ini, artinya ini nanti jadi perkalian ya. Berarti ini 3 pangkat n dikalikan n kuadrat dibagi dengan apa itu? Z plus 1 min i pangkat n ya. Nah, ini coret ya. Nah, ini coret ya.
Jadi jawabannya sisa apa itu? Sisa ini ya. Limit n menderita hingga ya dari z plus 1 min i ya per 3 ini. Nah, dikalikan apa itu? N kuadrat dibagi N plus 1 pangkat 2 ya. Nah, ini. Nah, kalau kita bisa manipulasi ini nih. Nah, kalau ada N kuadrat di atas, berarti kan gini ya, N kuadrat. Nah, ini ya. N plus 1 kuadrat kan bisa dijadikan gini ya. Ini N dikalikan 1 plus 1 per N. Gini ya. Nah, pangkat 2 gini toh. Maka ini jadinya, ini N pangkat 2, ini N pangkat 2 dicoret juga bawahnya. Jadinya 1 per 1 plus 1 per N pangkat 2 ya. Maka kita punya di sini. Nah, ini limit N mendekati tak hingga dari Z plus 1 min I per 3 ya. Ini 1 per 1 plus 1 per N ya. Nah, itu. N-nya masukkan ya, tak hingga ya. Berarti di sini kita punya Z plus 1 min I per 3, 1 per 1 plus N-nya diganti tak hingga. Tak hingga pangkat 2 ya. Nah, ini. 1 dibagi tak hingga itu hasilnya 0 ya. 1 tambah 0 ya 1 pangkat 2 1. Maka kita punya hasilnya apa itu ya. Maka kita punya hasilnya itu adalah rho itu sama dengan ini ya Z plus 1 min I per 3 ya. Nah, itu. Nah, ingat karena kita mencari selang konvergensi berarti ini harus kurang dari 1 ya. Nah, artinya apa? Di sini kita bisa nyatakan ya Z plus 1 min I harus kurang dari 3 ya. Nah, itu. Oke, maka di mana titiknya ini? Ya kita konjugatkan dulu ya. Nah, ini dari sini kan ini kan sama kayak, nah ini ya, berarti kan ini tinggal diakarkan aja ya. Nah, ini akar. Konjugatnya berapa? Berarti Z plus 1 min I konjugatnya kan plus 1 plus I ya. Nah, dikalikan dirinya Z plus 1 min I. Ini harus kurang dari 3 ya. Tapi kalau kita kalikan ya, itu sama dengan Z plus 1 kali Z plus 1 kan Z plus 1 pangkat 2 ya. Z plus 1 ini kalikan min I kan min Z plus 1 I. Lalu ini plus I kali Z plus 1 berarti kan plus Z plus 1 I ya. I dikalikan min I kan 1 ya. Nah, ini plus I dikalikan min I ya. I dikalikan min I itu kan 1 ya. Jadi kurang dari 3 ya. Maka ini coret ya sama ini ya. Berarti ini kita punya apa? Nah, ini ya Z plus 1 pangkat 2 plus 1 kurang dari 3 ya. Nah, seperti itu. Atau kalau misalkan mau kita kuadratkan, di sini juga boleh-boleh aja sih, ya. Kita kuadratkan kedua sisi. Ini ya, kuadratkan ya. Berarti ini jadinya Z plus 1 pangkat 2 plus 1 kurang dari 9. Ini pindah ke sana, jadi 8. Jadi ini Z plus 1 pangkat 2. Nah, ini ya. Berarti kalau kita punya dari sini, nah, ya. Berarti kita punya apa nilainya di sini? Nah, kita bisa oprek ini. Berarti kan ini kan Z kuadrat plus 2Z plus 1 ya, kurang dari 8. Nah, itu. Nah, atau boleh juga seperti ini. Ya. Ini kita akarkan ya. Berarti kan Z plus 1. Berarti ini bisa plus minus akar 8 ya, kayak gitu. Nah, boleh juga seperti itu. Gitu ya. Nah, itu. Nah, bagaimana bentuk selang konvergensinya? Nah, itu nanti yang harus kita cari ya. Nah, itu. Di mana titik jari-jarinya, gitu ya. Nah, itu. Sorry, tadi dari sini juga bisa dapat kesimpulan sebenarnya ya. Nah, boleh. Nah, boleh pakai ini atau boleh pakai ini. Itu dua-duanya boleh-boleh aja, gitu ya. Nah, kalau mau pakai ini, kita bisa jabarkan lagi Z-nya itu apa? Tadi ya. Nah, itu Z-nya itu kan X, akar X plus Y, X kuadrat plus Y kuadrat ya. Atau kalau kita mau pakai ini juga boleh, gitu ya. Kita bisa tuliskan di sini, ada banyak pilihan. Tapi kita pakai yang mudah aja, ini ya. Nah, ini. Itu ya. Artinya apa kalau seperti ini? Itu ya. Nah, itu. Artinya apa?
artinya sekarang kita punya ini 3 ini apa? Jari-jari ya, jari-jarinya 3 persamaan dengan jari-jari 3 gitu ya. Nah, seperti itu. Dimana dengan z-nya di sini kalau kita cek ya, z itu plus 1 min i sama dengan 0. Nah, bertepatan di mana dia? Nah, ini titik pusat ini. Berarti ini jadinya kan i min 1. Di mana selang konvergensinya? Nah, kita gambarkan di sini. Nah, kita punya nilai z i min 1. Dari sini kan bisa kita tulis ya. X-nya itu min 1, y-nya kan 1. Di sini ya, min 1. Nah, ini 1. Nah, titik pusatnya di sana. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 3 ya. Maka kita bisa gambarkan nih. Ini ya, ini jari-jarinya 3 ya. Nah, ini. Itu ya. Nah, titik pusatnya di sana. Sebentar. Ini gambarnya kurang bagus ya. Nah, sebentar. Biar pas titik pusatnya di situ. Sebentar, oke. Ini ya. Nah, ini. Jari-jarinya 3 ya. Nah, seperti itu. Jadi, selang konvergensinya itu ada di dalam sini semua. Lihat titik yang konvergen. Oke ya. Seperti itu. Oke. Ya. Oke, bisa kita lanjutkan ya materinya ya. Oke. Itu kurang lebih semua tentang deret ya. Nah, itu. Nanti kita bisa banyak latihan soal lagi ya untuk memahami ya. Nah, itu. Jadi nanti kita berikutnya belajar ya. Setelah deret kita ini belajar sekalian ya. Nah, 3.3 di sini. Itu belajar tentang formula Euler ya. Nah, seperti itu. Nih. Nah, bagaimana itu formula Euler itu? Ya, formula Euler itu kita merumuskan bentuk E ya. Nah, ini. Itu ya. Nah, seperti itu. Nah, maka kita harus tahu dulu pertama bagaimana bentuk deretnya ya. Deret dari sin. Deret dari sin dan cos ya. Nah, ini. Sin itu punya deret ganjil ya. Nah, rumusannya gini ya. Theta min theta pangkat 3 per 3 faktorial tambah theta pangkat 5 per 5 faktorial. Nah, dan seterusnya ya. Nah, bagian cosnya itu ini ya bentuknya ya. 1 min theta kuadrat per 2 faktorial ya. Theta pangkat 4 per 4 faktorial minus bla 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 ya. Nah, itu. Nah, pertanyaannya adalah nilai E pangkat I theta itu gimana? Itu ya. Nah, kita tahu ya bahwa deret E pangkat X itu kan rumusnya gini. 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Nah, sekarang kalau misalkan X-nya tak ganti I theta, berarti dari sini E pangkat I theta itu sama dengan 1 plus I theta. X-nya itu adalah I theta pangkat 2 per 2 faktorial. X-nya I theta pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya ya. Nah, kita bisa jabarkan nih 1 plus I theta, I pangkat 2 kan min 1 ya, min theta kuadrat per 2 faktorial gitu ya. I pangkat 3, I pangkat 2 min 1 betul, I pangkat 3 itu positif ya. Berarti ini theta pangkat 3, I pangkat 3, gini ya. Jadi kita tahu ya bahwa I kuadrat itu min 1, I pangkat 3 itu min I ya. Jadi ini minus I ya. Nah, ini ya, minus I. Kalau I pangkat 4 berarti kan min I dikalikan I pangkat 3 ya. Nah, itu berarti kan min I dikalikan min I ya, min 1 lagi gitu ya, dan seterusnya ya. Berarti kan kalau pangkat 4 berarti kan min theta pangkat 4 per 4
faktorial ya. Oh sorry, positif ya. Ini sorry, min I dikalikan I pangkat 3. I pangkat 3 itu kan sorry, I pangkat 3. Iya betul ya. Positif ya. Gini ya. Oke. Seperti itu ya. Kita kumpulkan ya. Kumpulkan yang nggak ada I-nya, yaitu ini 1 min theta kuadrat, ini theta kuadrat per 2 faktorial, terus ada theta pangkat 4 per 4 faktorial. Nah ini min, ini ya, ditambah yang ada I nya kan ini ya, plus I theta plus I pangkat 3 per 3 faktorial. Nah ini pasti nanti ada I pangkat I plus I. Nah ini jadi derajatnya itu bolak-balik. Nah ini ya, dan seterusnya gitu ya. Maka dari sini kita bisa tuliskan ini saat tetap ya. Nah, ini tambahkan theta pangkat 4 per 4 faktorial ya. Ini dan seterusnya. Ini I-nya boleh dikeluarkan ya. I keluarkan ini semua. Ini theta plus ini minus ya. Pangkat 3 per 3 faktorial. Ini theta pangkat 5 per 5 faktorial ya, dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa deret yang pertama ini, yang ini ya, itu sama dengan cos ya. Nah ini sama dengan cos, artinya di sini sama dengan cos theta plus I ya. Nah yang ada di dalam sini, ini theta itu adalah deret sin. Nah ini ya, berarti ini min E plus sin theta. Kesimpulannya apa? Rumus E pangkat I theta itu sama dengan cos theta plus I sin theta gitu ya. Seperti itu. Maka kesimpulannya, nanti kalau kita punya suatu bilangan kompleks yang misalkan Z ya, yang mana kita sudah pelajari ini sebelumnya ya, Z itu X plus Y itu kan sama dengan R gini ya, cos theta plus I sin theta. Ini kita bisa tuliskan R E pangkat I theta gitu ya, gitu. Nah itu ya. Oke. Kita bisa coba lagi ya soal-soalnya di sini. Nah, oke ya. Oke, ini coba soal ya. Tadi kan sudah kita bahas 5 soal ya. Nah sekarang kita bisa bahas ya soal nomor 6 ya. Nah ini contoh soal nih. Tuh ya, carilah nilai dari misalnya 2E pangkat IP per 6 ya. Nah ini gitu ya, kita tuliskan ya, berarti 2E pangkat IP per 6 itu kan rumusnya kan gini tadi ya. Nah kalau kita lihat di bilangan kompleks kan ini ya, RE pangkat I theta ya. Nah itu RE pangkat I theta. Berarti dari sini nilai R nya itu 2 ya, gitu. Nah terus tetanya itu pi per 6 ya, gitu ya. Nah berarti dari sini nanti kita tahu ya bahwa rumusnya X itu kan adalah R cos theta ya, dan Y nya itu adalah R sin theta ya. Maka kita bisa cari di sini R nya adalah 2, theta nya adalah pi per 6 ya. Nah pi per 6 itu kan sama kayak cos 30. Berapa cos 30? Setengah akar 3 ya, coret-coret sini akar 3. Nah sin theta berarti yang Y nya kan R sin theta, Y dikalikan 2 sin theta sini ya, sin pi per 6 ya. Berarti sama dengan 2 sin 30 ya. Sin 30 adalah setengah. Ini 2 kali setengah kan 1 ya. Maka bisa kita plot di sini gambarnya gini ya. Kita cek di sini. Ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya ya. Nah, X-nya berapa? X-nya akar 3. Nah, ini akar 3, Y-nya 1 ya. Nah, ini. Terus R-nya berapa? Jari-jarinya 2. Nah, ini ya. Ini 2, nah, panjangnya 2 ya. Sudutnya berapa? Pi per 6. Nah, sini ya pi per 6. Gitu ya.
seperti itu. Terus sangat mudah ya, gitu. Oke, kita coba soal lagi ya. Nah, kita coba soal lagi. Nah, ini. Oke, misalnya kita punya suatu bilangan kompleks ya. Ini. Itu ya. Misalnya kita punya bilangan kompleks gini ya. Nyatakan ini ya, E pangkat min 2pi gitu ya, kurangi E pangkat min 4pi tambah E pangkat min 6pi ya, ke bentuk X plus Y ya. Nah itu berarti kita punya Z itu kan adalah ini ya, ini ya. Nah gitu. Nah dari sini ya kita bisa bentuk di sini. Nah kita bisa bentuk di sini. Nah kita bisa bentuk pertama bagian E-nya ya. Nah ini E pangkat min 2pi. Nah ini kan rumusnya sama kayak E pangkat I theta ya, yang mana rumusnya adalah cos theta plus I sin theta ya. Nah ini berarti dari sini sama juga ya. Berarti dari sini theta-nya itu adalah min 2pi. Nah berarti di sini cos 2pi plus I sin 2pi ya. Nah itu hasilnya berapa? Coba dicek ya. Nah cos 2pi itu kan sama kayak cos 360 ya. Nah ini cos 360 sin 2pi ya, sin 360. Sin 360 kan sama kayak sin 0, itu hasilnya 0. Nah gitu ya. Yang ini cos 360 itu min 1. Itu ya. Ini min 1. Gitu. Bukan, sorry, 1 ya. Sama dengan cos 0. Cos 0 kan 1 ya. Nah itu ya. Nah dengan cara yang sama ya, nanti kita coba untuk yang E pangkat min 4pi itu kan sama juga ya, tek. Ini dari sini ya, theta-nya kan berarti kan ini ya, min 4pi ya. Nah ini kan cos 4pi plus I sin 4pi ya. Nah dari situ, dari sini cos 4pi ya sama kayak cos 2 kali 360 berarti 720 ya. Nah berarti ini I sin 720. Ini sama aja ya. Atau ujung-ujungnya kan muter balik ke dirinya sendiri. Iya kan? 2pi kan 360. Kalau 4pi kan berarti 2 kalinya 2pi. Berarti kan muter 2 kali. Atau ujung-ujungnya balik ke 0. Sama aja, ini cos sama kayak cos 0, 1 ya, ini sin 720 0. Nah, berarti logikanya kalau misalkan dia min 6pi itu kan jadi muter 3 kali. Berarti ini sama dengan 1 juga. Nah, kesimpulannya nanti ini ya. Berarti kan 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 3 ya. Nah ini kan X plus Y. Kesimpulannya apa? Di sini hanya ada bilangan real ya. Nah di sini yaitu nilai X-nya, bilangan realnya itu adalah 3 dan Y-nya yang bagian bilangan imajinernya nggak ada ya, sama dengan 0 gitu ya. Nah ini seperti itu. Oke ya, bisa dipahami sampai sini ya. Itu. Oke. Itu ya. Nah, oke ya. Itu. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini aja ya. Nanti pada pertemuan keempat nanti kita bahas bagaimana mencari akar dan pangkat dari suatu bilangan kompleks ya, seperti itu. Oke ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Nanti saya akan upload di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.